contoh itu kita mau membahas bagaimana sebuah hiburan kita rubah menjadi suatu penghasilan. Wah, ini luar biasa sekali. Sudah menjadi penghiburan, memberikan penghasilan lagi ya. Kapan lagi kita bisa mempunyai hiburan bukannya mengeluarkan biaya tapi malah menambah penghasilan. Nah, inilah yang akan kita bahas sore hari ini sepanjang 45 menit ke depan. Oke, dilanjut Pak Kevin. Baik, nah dunia berubah dengan sangat cepat. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai merasakan betapa cepatnya perubahan dunia akhir-akhir ini. Dulu masih ingat nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya HP ya, ini yang sudah agak berumur ya di tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an, kalau kita punya HP itu tidak akan kita ganti sebelum HP-nya rusak. Dan kegunaan HP hanya untuk telepon dan juga paling banter SMS ya kan. Nah, tapi setelah tahun 2000-an sampai 2015, perkembangan dunia HP sudah mulai menjadi alat komunikasi yang lebih canggih, dan dalam waktu 2-3 tahun HP kita sudah mulai ketinggalan zaman dan kita harus mengganti lagi karena sudah muncul fitur-fitur yang baru ya. Jadi tahun 2015 sampai 2019 lebih hebat lagi ya. Kerap kali kita harus mengganti HP setahun sekali karena setiap tahun HP-nya muncul versi yang baru aja beli, cicilan belum lunas kita harus sudah ganti lagi ya kan. Nah, sekarang lebih parah lagi, saya baru aja berapa bulan beli HP sudah harus ganti lagi ya, bukan karena ketinggalan zaman tapi karena HP saya hilang jadi saya mesti beli lagi ya kan. Nah demikian juga dengan tren digital zaman sekarang Bapak Ibu, semuanya mengalami perubahan ke arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah coba Bapak Ibu lihat ya di layar ini. Lembaga keuangan, bank ya. Dulu kalau kita mau setor uang atau mau ambil uang kita mesti antri di kasir yang udah antrinya panjang ya, lalu ngambilnya cuma sedikit ya kan. Ongkosnya lebih mahal daripada ngambil duitnya ya. Nah sekarang semua sudah ada di tangan kita, sudah ada di HP, sudah ada yang namanya M-Banking. Kita tidak perlu berpindah tempat, uang kita sudah pindah tempat ke orang lain. Nah, hebatnya begitu ya. Jadi perpindahan uang kita lebih cepat ketimbang perpindahan kita. Nah inilah namanya zaman modern sekarang, semua serba cepat. Nah juga belanja ya, dulu kita belanja kita harus ke mall ya kan, harus ke toko, harus ke warung ya. Sekarang tidak perlu lagi, kita sudah tinggal di rumah, tinggal pencet-pencet handphone ya, tinggal bayar dari handphone, tahu-tahu besoknya atau 2 hari lagi barang datang ya, dan tidak perlu beranjak, barang sudah datang. Dan semakin kita sering belanja ya, semakin kita merasa happy ya kan, tanpa kita sadari ternyata uang kita sudah habis karena lebih sering belanjanya daripada kalau kita ke mall atau kalau ke toko ya kan. Juga transportasi mengalami satu perkembangan ya. Bapak Ibu yang sudah seusia saya mungkin masih ingat ya, kalau kita harus naik taksi apalagi di daerah yang baru, kita akan selalu berargumen dengan tukang taksi ya kan, tawar menawar harga ya kan. Lalu ada istilah mau borongan atau pakai argo. Nah, istilah itu sekarang udah hilang Bapak Ibu. Karena sekarang kalau kita ke daerah yang tidak kita kenal, kita hanya tinggal pencet-pencet HP kita dan kita sudah tahu bahwa kita harus bayar berapa sebelum kita nyampe ke tempat yang kita tuju, dan tidak pernah diputar-putar. Kalau diputar-putar yang tukang taksinya itu pasti akan rugi ya, karena bayarannya sama ya. Nah, ada satu lagi yang namanya media promosi dan iklan. Ini yang baru belakangan ini muncul. Sekarang media promosi sudah ada di tangan kita, di handphone kita. Ya, si Bill Gates, seorang pendiri Microsoft, dia berkata begini: jika bisnis Anda tidak bergeser ke online, maka Anda sedang mempersiapkan untuk bangkrut. Benar Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak mempersiapkan bisnis kita ke online, banyak sudah perusahaan yang sudah menurun omsetnya, kalah dengan yang tadinya tidak
terkenal ya, yang tidak diketahui, karena dengan online penjualan menjadi lebih besar dan semakin meningkat. Nah, itulah yang terjadi di zaman sekarang. Oke, nah sekarang coba kita lihat Bapak Ibu ya. Perkembangan media promosi itu seperti apa? Media promosi dan media iklan. Oke. Nah, di tahun 1980 media promosi itu dari mulut ke mulut ya, mengandalkan tenaga manusia untuk promosi dari mulut ke mulut ya. Ada istilah dulu yang namanya sales door to door. Artinya seorang sales harus pergi dari satu pintu ke pintu setiap rumah menawarkan barangnya ya. Saya pernah nonton satu film yang namanya film Door to Door. Itu film yang keren sekali. Seorang salesman yang cacat, dia jalan dari pintu ke pintu di tetangganya menawarkan barangnya. Nah, itulah gambaran zaman dulu sales mulut ke mulut atau door to door ya. Nah, berikutnya di tahun 1990 muncullah yang namanya media cetak ya. Nah, teknologi berkembang membuat promosi dilakukan dengan brosur-brosur atau pamflet-pamflet. Mulai muncul yang namanya koran, ya. Penyebarannya sudah mulai meluas lagi. Kalau dari tahun 80 itu hanya tetangga-tetangga sekitar. Nah, sekarang dengan media cetak sudah mulai bisa disebar ke daerah-daerah lebih luas. Dan sudah mulai orang tidak lagi perlu bicara dengan namanya brosur, orang sudah tahu, oh ini barang ini bagus produknya, menarik. Nah, oke. Nah, berikutnya di tahun 2000 muncul lagi yang namanya siaran media. Ya, ditemukannya alat penyiar massal yang membuat iklan dan promosi dilakukan di TV atau di radio. Kalau media cetak, areanya itu hanya sebatas ratusan kilometer, sedangkan kalau yang namanya siaran radio, siaran TV, areanya itu menyangkut seluruh Indonesia dan promosinya semakin membuat setiap orang yang punya produk, punya perkembangan salesnya semakin besar lagi. Oke, tetapi di sini biayanya mahal Bapak Ibu, ya. Berjuta-juta bermiliar-miliar dikeluarkan hanya untuk biaya promosi di TV dan radio. Nah, berikutnya di tahun 2010 ditemukanlah namanya media internet. Dengan meledaknya teknologi internet, merubah media dari siaran internet ke siaran internet karena menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih efisien dan menjadi lebih murah. Nah, sekaranglah di tahun 2010 sampai sekarang ini media internet makin lama makin berkembang. Ini yang akan kita bahas sekarang ini, media internet ini seberapa canggihnya dan seberapa powerfulnya. Nah, sekarang kita lihat biaya marketing yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu seberapa banyak sih? Ya. Di tahun 2018, Adidas mengeluarkan biaya marketing sebesar 47 triliun rupiah. Wow, suatu biaya yang fantastis, ya kan? Di tahun 2018 juga Nike sepatu ini ya, ini dua-duanya sepatu ini 50 triliun rupiah. Ya. Coca-Cola 55 triliun rupiah. Siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola? Semua orang tahu apa itu Coca-Cola. Bahkan dulu kita menyebutnya Coca-Cola, ya kan? Nah, ini rupanya kenapa bisa terkenal? Karena biaya promosinya aja sampai 55 triliun rupiah. Ya. Nah, produk-produk Nestle ini produknya banyak, ya. Tidak hanya satu. Nah, maka dia punya biaya untuk promosi juga 80 triliun rupiah. Ya. P&G 130 triliun rupiah. Dan lebih mengagumkan lagi Samsung, Bapak Ibu. Biayanya 145 triliun rupiah. Kenapa Samsung bisa melewati yang namanya Nokia, yang namanya iPhone, ya? Samsung bisa melewati mereka karena mereka mengeluarkan biaya untuk iklannya sampai 145 triliun rupiah. Di mana-mana semua lambangnya Samsung, ya. Jadi dengan mengeluarkan biaya yang besar, produk mereka akan semakin menjadi terkenal di mata produsen, ya, di mata konsumen, di mata konsumen atau penggunanya. Nah, menurut emarketer.com, ya, next Pak, nah, pengeluaran Indonesia untuk media advertising berbasis smartphone pada tahun 2019 mencapai 37 triliun rupiah.
ya. Angka ini tidak kecil Bapak Ibu. Memang kalau dibandingkan dengan media-media yang kita lihat tadi ya, hampir ratusan triliun, 30 triliun tidak ada artinya. Tetapi ini hanya berbasis smartphone. 37 triliun ini bisa akan kita kelola, bisa akan kita dapatkan dari yang namanya media sosial. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, siapa sih penikmat digital advertising yang sebenarnya? Ya, ada 3 kelompok. Yang pertama itu perusahaan atau pemilik yang memiliki brand atau memiliki produk. Ya, dia yang paling bisa menikmati digital advertising karena semakin advertisingnya semakin kuat, produknya juga semakin terkenal. Ya, yang kedua itu adalah online shop. Mulai dari sekarang ini banyak bermunculan online shop kecil-kecil, ya, sampai orang-orang yang tadinya tidak berjualan sekarang bisa berjualan. Anak muda atau bahkan anak-anak yang masih kuliah pun sekarang sudah bisa mencari uang hanya dengan jualan online, ya. Nah, ini juga orang-orang yang berjualan toko dengan ditambahnya online shop, omsetnya menjadi meningkat, ya. Dan yang terakhir adalah konten kreator. Konten kreator itu orang-orang yang membuat konten iklan, ya, dan mendapatkan keuntungan dari digital advertising. Nah, 3 kelompok inilah yang terbesar yang menikmati adanya keuntungan digital advertising. Oke, nah sekarang coba kita lihat, ya, contohnya. Ada seorang yang namanya Pak Joko, ya. Pak Joko coba-coba jualan online. Yang tadinya dia hanya jualan di ruko atau di toko, ya, begitu jualan online omsetnya naik meningkat menjadi 400 juta rupiah, dan itu omset tidak pernah dialami ketika dia jualan secara offline saja. Jadi dengan online kita bisa meningkatkan berkali-kali lipat penjualan kita, asal kita tahu bagaimana caranya berjualan di online, ya. Dan yang satu lagi yang paling mengagumkan adalah kita tahu yang namanya Hatta Halilintar, ya, yang dengan ciri khasnya Hasyap, gitu kan, ya. Dia mempunyai penghasilan 22 miliar per bulan, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kita 400 juta aja udah mangap-mangap, ini 20 miliar per bulan. Ini bukannya mangap lagi, bengong gitu ya. Kita shock gitu kan. Nah, tapi untuk menjadi konten kreator tidak mudah Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang namanya social advertising itu seperti apa kira-kira bentuknya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira secara umum bentuknya seperti apa. Nah, ada satu perusahaan yang mempunyai satu aplikasi yang bisa ditonton oleh kita. Nah, dia aplikasinya untuk menyiarkan iklan. Lalu dia akan menawarkan perusahaan untuk memasang iklan di aplikasi tersebut. Dan dia mencari penontonnya. Ya, mencari penontonnya, lalu penonton itu menonton iklannya, perusahaan membayar, perusahaan yang punya produk membayar kepada perusahaan yang mempunyai aplikasi, dan perusahaan aplikasi membagi sharing kepada penonton yang menonton iklan. Nah, kita yang menonton iklan merasa senang punya income dari hasil nonton, lalu kita ngajak teman-teman kita lagi, ya. Kita membangun database namanya. Nah, mereka kita ajak untuk ikut nonton juga bersama kita di aplikasi yang sama. Ketika mereka yang kita ajak nonton, kita mendapat tambahan income juga dari perusahaan yang mempunyai aplikasi itu, ya. Dan yang juga database juga dapat income juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti inilah prosesnya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada sebuah perusahaan yang namanya Future Viewtech dengan produknya bernama Vitu, ya. Future Viewtech inilah salah satu yang namanya social advertising. Future Viewtech mempunyai visi untuk menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara dengan menyediakan platform untuk melihat dunia. Itu visi dari Future Viewtech. Misinya membuat internet bekerja untuk manusia. Nah, Bapak Ibu,
perusahaan inilah yang akan menjadi perusahaan yang akan saya perkenalkan yang mengubah hiburan menjadi penghasilan. Nah, perusahaan Pijutek atau Pitup ini perusahaan apa sih? Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir apakah ini perusahaan multi level atau ini perusahaan money game, ya, atau ini perusahaan yang namanya perusahaan tipu-tipu, ya. Nah, Bapak Ibu, Pitup bukannya multi level, bukannya money game, atau bukannya perusahaan investasi, ya. Pitup merupakan perusahaan yang namanya big data. Apa itu big data? Nah, big data itu artinya mengumpulkan informasi pelanggan mulai dari apa yang disukai sehingga dapat mengenal lebih dekat dan mengirim pesan yang disukai oleh para pelanggan. Nah, salah satu contoh perusahaan big data itu seperti yang namanya Google, Gojek, ya, dan juga Tokopedia. Itu adalah jenis-jenis perusahaan big data. Oke, nah, jadi kalau ditanya, Pitup ini perusahaan apa? Dia bukan perusahaan money game, dia bukan perusahaan multi-level, tapi Pitup itu seperti Gojek, seperti Google, seperti Tokopedia, dia adalah perusahaan big data. Oke, nah, saya akan jelaskan lebih detail big data itu seperti apa. Nah, ini namanya video sharing, ya. Video sharing itu artinya apa? Nah, gini, ke depan seiring dengan perkembangan dari aplikasi Pitup, ya, akan ada video-video umum seperti video tentang makanan, otomotif, olahraga, ya, tentang rekreasi, semuanya ada di dalam aplikasi Pitup. Nanti, ya, misalnya kita suka dengan makanan, oke? Nah, lalu kita menonton video-video yang berhubungan dengan makanan. Lalu di dalam program aplikasi Pitup, dia menangkap perilaku kita. Oh, si Pak Monang suka tentang makanan. Nah, lalu dia akan mengirimkan video-video tentang makanan ke saya. Ya, nanti kalau ada orang yang memasang iklan, dia akan memberikan ke saya video-video tentang iklan tentang makanan, bukan tentang olahraga atau tentang otomotif, karena saya sukanya tentang makanan, ya. Nah, itu kira-kira yang namanya perusahaan big data, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau membahas lebih dalam lagi tentang yang namanya Pitup itu seperti apa. Oke. Nah, Pitup ini nanti Bapak Ibu bisa download di Google Play dan App Store. Tapi yang sekarang baru bisa di Google Play, App Store dalam waktu dekat akan bisa. Ya, mungkin di awal bulan Agustus ini kalau tidak ada halangan akan bisa di-download oleh orang yang punya HP iPhone, ya. Nah, biaya pendaftarannya 100% gratis dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, oke, lanjut Pak Kevin. Ya, masuk ke dalam yang namanya kolom daftar. Ya. Nanti di sana kita registrasikan nomor HP kita. Oke, terus saja dibuka Pak Kevin. Nah, lalu juga setelah didaftar, nanti kita akan memverifikasi data kita. Kita akan masukkan nama kita sesuai dengan yang ada di KTP, ya. Lalu juga nomor KTP kita, dan kita akan menginput namanya kode referral. Apa itu kode referral? Kode referral adalah nomor ID orang yang mengajak kita atau mengundang kita atau memperkenalkan kita kepada Pitup. Minta kepada pengundang kita nomor ID dia. Jangan salah masukin nomor ID, karena nanti kalau salah masuk, Bapak Ibu kesian, nanti pengundang Anda lepas dari Anda, ya. Jadi make sure hati-hati dalam kode referral, jangan sampai salah mengetik. Kalau salah mengetik, yang mengundang Anda sangat-sangat kecewa karena kehilangan timnya, ya. Nah, setelah verifikasinya di-approve, disetujui, maka Bapak Ibu dapat yang namanya misi gratis. Misi gratis itu adalah misi harian, ya, yang berisi 10 video yang ditonton
salam 1 hari harus selesai kurang lebih selama 5 menit. Nah, inilah yang Bapak Ibu lakukan nanti setelah Bapak Ibu di registrasi dan di approve verifikasinya. Oke, lanjut Pak Kevin. Oke, nah nanti Bapak Ibu ingat bahwa kalau Bapak Ibu mau registrasi, Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Telegram dulu untuk minta yang namanya OTP. OTP itu apa? Itu one time passport. Artinya kita mendapatkan kode yang sekali untuk mendaftar ke registrasi di Bitung ya. Nanti Bapak Ibu cari tahu, tanya kepada akun Bapak Ibu gimana caranya meregistrasi nomor HP Bapak Ibu di Telegram supaya bisa menerima OTP. Oke, nah ini gambarannya nanti akan muncul seperti ini ya. Ada get OTP, start, lalu welcome to Bitung OTP, please register to start using, register, lalu setelah itu nanti kita share nomor HP kita, lalu kita baru bisa menerima OTP di Telegram. Oke, lanjut Pak Kevin. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mau register, Bapak Ibu harus ingat, pertama kali Bapak Ibu mengklik ya di halaman utama itu klik yang namanya daftar sekarang. Ini yang di kiri bawah itu yang dilingkari merah. Untuk meregister, mendaftar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mendaftarkan nomor HP Bapak Ibu, lalu membuat paspor ya. Lalu nanti setelah itu meminta OTP yang dari Telegram tadi. Nah, lalu Bapak Ibu membuat namanya captcha, menulis angka dan huruf yang ada abu-abu itu. Lalu nanti tinggal klik tanda biru. Nanti setelah register disetujui, Bapak Ibu baru bisa namanya masuk ke aplikasi yang namanya login ya. Daftar itu hanya cukup sekali. Nah, login setiap kali kita keluar dari aplikasi, kita harus login ulang. Login hanya membutuhkan mencantumkan nomor telepon kita ya, mencantumkan password kita atau kata sandi ya, lalu menulis kata atau huruf yang ada di abu-abu itu. Nah, lalu klik tanda-tanda biru, jangan lagi klik daftar sekarang lagi ya. Itu nanti masuknya ke daftar lagi dan nanti Bapak Ibu akan tidak bisa masuk-masuk ya. Nanti akan ada tulisannya bahwa nomor telepon HP sudah terpakai gitu ya. Nah, jadi jangan salah tempat antara daftar dan login ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Kevin. Nah, sekarang saya mau bicara tentang yang namanya misi gratis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di approve verifikasinya, ya, nanti Bapak Ibu akan mendapat yang namanya misi gratis. Misi gratis ini nanti diaktifkan di My Mission, ya. Bapak Ibu nanti klik misi, lalu itu ada My Mission, ya. Diklik My Mission-nya, detailnya ada Free Mission, lalu nanti Free Mission-nya diklik, aktifnya berwarna biru. Nah, itu namanya belum diaktifkan. Bapak Ibu harus pencet kata aktif itu sampai dia berubah menjadi abu-abu. Nah, setelah dia berubah menjadi abu-abu, maka Bapak Ibu mulai menonton setiap hari 10 video. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan aktivasi dari Free Mission, Bapak Ibu nonton 10 kali ataupun 100 kali, Bapak Ibu tidak akan mendapat poin. Ya, harus diingat itu. Jadi harus diaktifkan dulu, baru nonton misi 40 harian. Nanti setiap nonton Bapak Ibu akan dapat, terus Pak Kevin lanjut ya. Nah, akan dapat 0,3 view point setiap kali selesai misi atau 10 video. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu 40 hari menonton, Bapak Ibu akan dapat 12 view point. Nah, nanti setelah 40 hari, 12 view point itu dipakai untuk membeli namanya paket bintang. Ya, paket bintang itu ada 1 sampai 6. Paket bintang 1 seharga 10 poin dan Bapak Ibu untung 2 poin. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang masalah kita punya income. Kita punya income dari mana sih datangnya? Kita punya income berasal dari 3 poin ya. Yang pertama itu namanya personal point. Dibuka semua aja Pak Kevin ya.
Yang kedua yang namanya referral point, dan yang ketiga yang namanya group point. Nah, sekarang saya akan membahas yang paling pertama, yang paling basic, yaitu namanya personal point. Jadi waktu pertama kali kita mendapat free mission, ya, kita istilahnya dikasih modal sama perusahaan untuk bisa membeli namanya paket misi bintang. Nah, paket bintang 1 harganya 10 poin. Nah, karena kita tadi dalam free mission punya 12 poin, kita belikan paket bintang 1 10 poin supaya kita bisa melanjutkan nonton atau menjalankan misi kita seterusnya. Paket bintang 1 ini bisa diaktifkan sekaligus 8 paket. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengaktifkan 8 paket, dalam 40 hari Bapak Ibu akan punya keuntungan sebesar 200.000. Kalau Bapak Ibu punya poin yang lebih banyak, punya 100 poin, bisa aktifkan paket bintang 2. Tidak harus menunggu semua paket bintang 1 diaktifkan, tetapi langsung bisa aktifkan paket bintang 2 dengan 100 poin. Paket bintang 2 bisa diaktifkan sekaligus sebanyak 4 paket. Nah, kalau 4 paket diaktifkan sekaligus, maka Bapak Ibu dalam 40 hari akan punya keuntungan 1 juta rupiah. Nah, kalau Bapak Ibu punya poin lebih besar lagi, 500 poin, Bapak Ibu bisa beli paket bintang 3. Paket bintang 3 ini kalau bisa diaktifkan 2 paket sekaligus. Dan kalau semuanya diaktifkan, Bapak Ibu punya keuntungan dalam 40 hari 4 juta rupiah. Nah, kalau Bapak Ibu punya poin yang lebih besar lagi, Bapak Ibu bisa beli paket misi bintang 4 yang seharga 1000 poin. Ini pun ada bisa 2 paket diaktifkan. Dan kalau diaktifkan, Bapak Ibu punya keuntungan 7 juta rupiah selama 40 hari. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu punya VP lebih besar lagi, 5.000 poin, beli paket bintang 5. Nah, ini cuma 1 paket. Ya. Kalau Bapak Ibu aktifkan, Bapak Ibu akan memperoleh keuntungan 20 juta rupiah. Wow, ya, 20 juta Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu punya 10.000 poin, Bapak Ibu bahkan bisa membeli 6 paket bintang 6 yang kalau diaktifkan Bapak Ibu akan dapat 40 juta rupiah. Oke, Bapak Ibu, untuk dapat uang puluhan juta, gampang caranya Bapak Ibu. Tinggal kita aktifkan paket bintang 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan semuanya kalau kita aktifkan, kita akan mendapat keuntungan dalam waktu 40 hari sebesar sekitar 70 juta rupiah. Ini gaji lebih dari seorang manajer, bahkan GM di dalam suatu perusahaan. Kita hanya menonton 5 menit setiap hari, kita bisa dapat income 70 juta rupiah. Kapan lagi ini bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Ayo, mari kita akan coba kejar dan kita akan lakukan supaya kita bisa memperoleh income yang besar. Bukan hanya dapat income, tapi income besar hanya dengan nonton 5 menit per harinya. Nah, ini yang namanya paket personal point. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua kita bicara yang namanya referral point. Apa itu referral point? Nah, kalau kita menceritakan kepada teman-teman kita bahwa kita dapat uang di Bitung dan teman kita bergabung bersama kita di Bitung, maka dia kalau menjalankan misi, kita akan mendapat sharing keuntungan 5% dari yang dia dapatkan. Ya, contohnya, kita punya referral A. Dia 1 hari menyelesaikan 10 PV. Nah, kita memperolehnya 5% dari 10 PV. Itu 0,5 PV. Yang kalau diuangkan itu sekitar 6.750 per hari, atau per bulan kita bisa dapat 200.000 rupiah dari orang yang kita kenalin dan dia bergabung di kita. Referral B, ini lebih hebat lagi. Misalnya dia bisa menyelesaikan 1 hari 610 PV. 5%-nya itu 30,5 PV. 400.000 sekitar, kurang lebih gitu. Ya. Dan setiap bulannya kita bisa mendapat 12 juta rupiah hanya dari 1 orang. Bayangkan kalau kita punya yang A10, yang B10. Kita dapat berapa Bapak Ibu? 120 ditambah 2 juta, ya kan? Nah, itu yang kita peroleh hanya dengan ngajak teman kita. Ya, tadi 70 juta, sekarang udah 120 juta. Wow.
Ini bukan main-main ya. Tapi Bapak Ibu ada yang lebih hebat lagi. Selain referral point, kita bisa mendapatkan dari yang namanya group point. Nah, apa itu group point? Oke, silakan Pak Kevin ya. Nah, group point ini dikumpulkan dari biaya penarikan semua member. Jadi gini Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita mau mencarikan kita punya poin, kita akan dikenakan namanya biaya penarikan. Nah, biaya penarikan ini dikumpulin dari semua member YouTube ya yang menarik PP-nya, biayanya dikumpulin lalu nanti dibagikan kepada kita semua. Nah, ada yang namanya experience. Oke. Bapak Ibu harus paham tentang experience ini. Nah, kalau kita mempunyai teman yang merekomendasikan teman dan dia masuk kepada menjadi anggota FITUB, ya, satu orang masuk menjadi anggota FITUB, kita mendapat namanya 50 experience. Itu namanya satu referral, kita dapat 50 experience, ya. Dan nanti kalau kita mencairkan PP, kita dikurangin experience-nya 10 experience. Jadi kalau kita bisa membuat satu orang bergabung di FITUB, kita bisa 5 kali penarikan. Nah, itu secara garis besar gitu ya. Oke, nah sekarang gini. Untuk biaya penarikan itu ada level-levelnya. Ada dari level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau level 1 itu 50%, level 2 35%, level 3 30%, level 4 28%, level 5 25%. Jadi semakin levelnya tinggi, biaya penarikannya semakin kecil. Nah, bagaimana supaya bisa naik ke level 2, 3 dan selanjutnya? Kalau kita hanya punya 3 orang referral, ya, kita masih di level 1. Ya. Begitu kita punya 4 orang referral, kita akan naik ke level 2. Karena 4 orang itu kali 50 menjadi 200 experience. Kalau kita punya 8 referral, kita naik ke level 3. Karena kita punya 400 experience. Kalau kita punya berapa ini 2000 ya. 2000 dibagi 50. Kita punya 40 referral ya. Kita masuk ke level 4. Kalau kita punya 100 referral, kita punya masuk ke level 5. Nah, mungkin dalam hati Bapak Ibu bilang gini, waduh Pak, bagaimana bisa nyari orang sampai 100 Pak? Susah. Ya, 20 aja susah, ya kan? Nah, ada satu pilihan lagi yang namanya pilihan referral menyelesaikan paket misi bintang 2. Ya. Jadi ini atau ya, kita punya referral banyak atau referral yang ada mempunyai paket bintang 2. Ya. Kalau referral 2 orang referral kita mengaktifkan paket bintang 2, kita masuk ke level 2. Kalau 4 referral kita mengaktifkan paket bintang 2, kita masuk ke level 3. Kalau 8 referral mengaktifkan paket bintang 2, kita masuk ke level 4. Kalau ada 12 referral kita mengaktifkan paket bintang 2, maka kita masuk ke level 5. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menambah atau mengurangi biaya untuk penarikan, Bapak Ibu ada 2 cara, mencari referral sebanyak-banyaknya atau referral yang ada disuruh untuk mengaktifkan paket bintang 2-nya. Ya. Ini hanya referral level pertama saja. Oke? Baik. Nah, sebagai contoh, belum dulu ya. Jika Anda mau melakukan penarikan 30 PP dan Anda ada di level 3, itu berarti Anda punya biaya penarikan 30%. Maka biaya penarikan Anda 30 PP berkali 30% itu sama dengan 9 PP. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau menarik 30 PP, maka Bapak Ibu akan dikurangin PP-nya sebanyak 39 di viewpoint Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara untuk menariknya. Baik, lanjut Pak Kevin. Nah, siapa aja orang-orang yang dapat menikmati namanya group point? Tidak semua orang bisa menikmati group point ini Bapak Ibu, tetapi ada syaratnya dan ada levelnya, tingkatannya. Ini namanya dari bronze,
silver, gold, platinum, sampai diamond. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang namanya bronze. Bronze itu kalau kita mempunyai 20 orang referral, ya, itu kita mendapatkan grup poin sebanyak 15%. Silver kalau punya 200 exposure, ya, dan orangnya tetap 20, ya. Nah, kalau gold kita punya ada 2 kaki besar dan kaki kecil namanya. 2 kaki besar itu 1.600 exposure, kaki kecilnya 400 exposure, ya. Kalau platinum kaki besarnya 8.000 exposure, kaki kecilnya 2.000 exposure. Diamond kaki besar, 2 kaki besarnya 80.000 exposure, kaki kecilnya 20.000 exposure. Apa sih exposure itu, Bapak Ibu? Ya. Nah, exposure itu artinya paket bintang yang kita aktifkan itu ada nilai exposure-nya. Kalau kita mengaktifkan paket bintang 1, aktivitas 1 itu punya nilai 1 exposure. Kalau paket bintang 2 mempunyai nilai 10,3 exposure, kalau paket bintang 3 mempunyai nilai 52,5 exposure, paket bintang 4 106,67 exposure, dan paket bintang 5 541,67 exposure, dan paket bintang 6 1125 exposure. Nah, sekarang coba kita ambil contoh. Kalau Bapak Ibu mau naik jadi bronze, ya, Bapak Ibu punya 20 orang referral dan semuanya mengaktifkan paket bintang 1, maka Bapak Ibu punya tim exposure-nya 20. Oke, tapi ada 2 cara. Kalau Bapak Ibu punya 20 referral, ada 2 orang saja yang mengaktifkan paket bintang 2, dan Bapak Ibu juga sudah naik ke tingkat bronze karena 2 kali 10,33 itu 20,66 exposure, ya. Dan demikian yang lain seterusnya. Jadi paket bintang diaktifkan akan mengaruhi nilai exposure tim kita. Oke, baik, dilanjut Pak. Nah, di samping tadi kita mendapat namanya group point, ya. Kalau kita naik bintang, kita akan mendapat reward tambahan, ya. Kalau kita naik ke bronze, kita belum dapat tambahan rewards, ya. Tapi kalau kita naik ke silver, kita akan mendapat gratis paket bintang 1, ya. Kalau kita naik gold, mendapatkan gratis paket bintang 2. Kalau kita naik platinum, mendapatkan gratis paket bintang 4. Dan kalau kita diamond, mendapatkan gratis bintang 6. Nah, nilainya berapa? Ya, kalau silver nilainya itu sekitar 10 pp atau 150.000. Ya, kalau gold itu 100 pp atau 1,5 juta. Kalau platinum itu 1.000 pp atau sekitar 15 juta. Kalau diamond 110.000 pp atau 150 juta. Jadi kalau di total, kalau kita naik peringkat dari bronze sampai diamond, kita akan memperoleh paket bintang senilai 160 juta rupiah, Bapak Ibu. Dan dari 165 juta rupiah itu kita akan mendapat keuntungan 44 juta rupiah per 40 hari. Oke, nah itu tambahan lagi selain yang namanya grup poin kita mendapat paket bintang gratis. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, ini diandaikan kalau kita mau tahu kira-kira berapa sih uang yang kita bisa generate di dalam grup poin ini, ya. Kalau seandainya nanti biaya penarikan seharinya kita umpamakan mencapai 200.000 U-point per hari, ya. Seorang bronze aja, ya, yang 15% dapatnya, kalau ada 1.790 orang yang memenuhi syarat, maka dia akan bisa mendapatkan grup poin PP sebanyak 220.000 per hari atau 6,6 juta rupiah per bulan. Ya, kalau silver yang dapat 20%, kalau di sana ada 184 orang yang syarat, maka dia akan mendapatkan 2,9 juta per hari atau sekitar 87 juta sebulan. Kalau gold, ya, yang dapat 30%, ada 143 yang mensyarat, maka seharinya mendapat 5,6 juta dan sebulannya bisa dapat 160 juta rupiah. Kalau platinum yang dapat 20%-nya, ya, dan kalau syaratnya ada 45 orang saja
dan seharinya bisa dapat 11,9 juta atau sebulannya 350 juta rupiah. Ya, kalau diamond, ya, kalau yang memenuhi syarat ada 15 orang aja, maka sehari kita bisa dapat 20 juta rupiah dan sebulannya 810 juta rupiah. Wow, ini nilai yang tidak bisa kita bayangkan kalau kita sudah mencapai level diamond, Bapak Ibu. Nggak usah diamond, gold aja lah. Ya, kalau gold kita bisa dapat 160 juta rupiah tambahan lagi. Siapa yang tidak mau, Bapak Ibu? Sebulannya dapat 168 juta rupiah. Kapan lagi bisa kita dapat nilai segitu kalau tidak di bisnis ini? Oke? Nah, mari kita lanjut, Bapak-bapak, Ibu-Bu. Nah, ini nanti di tampilan dari Anda punya aplikasi, kalau yang sudah mendownload aplikasi, ya, di halaman utamanya, ya, ini kalau diklik me, ya, atau saya ada tulisan voucher, experience, viewpoint, personal exposure, dan level exposure. Apa ini artinya? Ya, voucher belanja itu didapat setiap kali kita check in. Ya, nanti saya jelaskan habis ini ya. Experience itu yang tadi saya jelaskan. Kalau kita merekomendasikan orang masuk ke dalam anggota Fitup, satu orang mendapatkan 50 experience, dan kalau 300 itu berarti kita sudah memperoleh sebanyak 6 orang referral. Ya. Nah, viewpoint itu adalah poin yang kita kumpulkan di setiap harinya dan diakumulatif atau dijumlahkan di dalam viewpoint ini, ya. Nah, untuk bisa menghitung viewpoint per hari kita, itu kita menghitung dari personal point kita. Personal point dapat dari mana angkanya? Personal point dapat angkanya dari paket bintang yang kita aktifkan. Ya, tadi ada satu exposure, ya, ada 10,33 exposure. Ya, kalau kita mengaktifkan paket bintang satunya 8, kita personal exposure akan ditulis 8. Kalau kita mengaktifkan 8 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2, maka di situ akan ditulis 19,33 exposure, ya. 8 ditambah 10,33 itu 18,33. Nah, contohnya di sini kalau personal exposure kita ada 19,33. 19,33 dari mana? 1 paket pre-mission, 8 paket bintang 1 dan 1 paket bintang 2, itu 19,33. Ya. Nah, rumusannya per hari kita dapatnya 19,33 dikali 0,3 pp. Itu per harinya kita mendapat 5,799 pp. Oke. Nah, referral exposure itu adalah paket bintang yang diaktifkan oleh referral kita dan kita dapat 5%-nya. Nilainya adalah di referral exposure. Nah, kalau referral exposure kita ada 1, maka kita mendapatkan referral exposure sebesar 1 kali 0,3 sama dengan 0,3 pp. Ya. Nah, nanti di dalam perinciannya akan dipisah personal exposure sendiri, referral exposure sendiri, ya. Kalau yang namanya personal exposure, ya, personal ads, personal ads reward namanya, ya, nanti, ya. Itu personal exposure. Yang namanya referral exposure itu referral at rewards. Ini kata-katanya udah berubah ya, Bapak Ibu, ya. Nanti kalau grup poin itu team profit namanya. Oke, ya. Reward team itu di situ, ya. Nah, itu ada tanda panah bawah kedua. Tanda panah bawah merah. Itu artinya PP kita yang kita keluarkan entah untuk beli paket bintang atau kita keluarkan ke exchange counter nanti, ya. Apa itu exchange counter? Saya akan bahas habis ini. Oke. Baik. Lanjut, Pak Kevin. Nah, ini namanya exchange counter. Apa itu exchange counter? Ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin menguangkan kita punya PV, kita harus pergi ke satu aplikasi namanya exchange counter. Ya. Nah, di exchange counter kita akan transfer PV kita ke sana. Misalnya, kita mau menjual 30 PV kita. Nah, PV kita taruh, kita kirim ke exchange counter. Nanti perusahaan akan membayar sebesar yang kita jual, ya. Contohnya kalau 1 pp itu sekitar $2,
ini diumpamakan $1-nya 13.500 ya, jadi 27.000. Jadi kalau $2 berarti perusahaan akan membayar kita 30 PP kali 27.500 sama dengan Rp810.000 ya. Nah, tetapi kalau nanti ada teman kita ya yang mau beli PP kita ya, jadi nanti teman kita akan menghubungi kita. Dilanjut Pak Pepin ya. Teman kita akan menghubungi kita, akan membeli PP kita. Dan dia akan mentransfer uang yang sama, yaitu Rp810.000 kita. Lalu PP kita akan kita berikan kepada rekan kita yang membeli PP kita. Jadi bisa dibeli oleh perusahaan, juga bisa dibeli oleh rekan kita. Ya, nah ada batasan waktunya. Ya, kalau penarikan uang maksimum 300 PP per sekali penarikan atau maksimum 2.000 PP per hari. Juga kalau kita mau transfer poin juga sama, maksimum 300 PP per sekali transfer atau maksimum 2.000 PP per hari. Ya, nah kalau memang masih belum jelas nggak apa-apa, nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan jelas kalau sudah melakukan transfer PP berikutnya. Oke, lanjut Pak Kevin. Nah, ini juga ada extra benefit lagi yang tadi saya sempat singgung yang namanya shopping voucher. Ya, setiap hari kita check in, nanti di aplikasi ada yang namanya check in, kita dapat shopping voucher sebesar $20 voucher per hari. Ya, nah Bapak Ibu nanti akan bertanya, apa voucher untuk apa sih? Itu nanti untuk belanja di tahap kedua nanti kalau sudah ada yang namanya e-commerce atau shopping centers-nya. Ya, shopping online-nya itu dipakai untuk belanja. Sekarang belum bisa dipakai, kita kumpulin aja dulu ya. Nah, di samping itu kalau kita mengaktifkan paket bintang ya, baik 1 2 3 sampai 6 kita mendapat tambahan ekstra voucher ya. Kalau mengaktifkan 8 paket bintang 1 kita dapat tambahan $5, mengaktifkan 4 paket bintang 2 mendapat tambahan $10, mengaktifkan 2 paket bintang 3 mendapat tambahan $15, mengaktifkan 2 paket bintang 4 dapat tambahan $20, mengaktifkan 1 paket bintang 5 dapat tambahan $25, dan mengaktifkan paket bintang 6 dapat tambahan $30 ya. Jadi jika Anda memiliki 8 paket bintang 1 dan 2 paket bintang 2, maka voucher yang bisa Anda dapatkan per harinya adalah $20 plus $10 sama dengan $30. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, di samping itu juga kita bisa memasang iklan. Jika Bapak Ibu memiliki produk atau jasa yang mau dikenalkan kepada member Fitup, Bapak Ibu bisa memasang iklannya di aplikasi Fitup ya. Nah, nanti Fitup akan mengirim iklan Bapak Ibu berdasarkan interest atau kesukaan dari member berdasarkan big data tadi ya. Jadi Bapak Ibu akan ditayangkan sesuai dengan target market Anda ya. Nah, biayanya ada di aplikasi, nanti di sana akan ditentukan biayanya berapa sesuai dengan durasi dari iklan Bapak Ibu ya. Oke, dan biaya akan dibayar dengan poin ya, dan juga pembayaran hanya dapat dilakukan dengan poin juga. Oke. Baik, lanjut Pak Kevin. Nah, Bapak Ibu, di dalam Fitup ada yang namanya My Future Business School, yaitu sekolah bisnis yang memberikan langkah dan pelatihan yang akan membuat kita sukses di 5 aspek kehidupan kita. Ya, My Future Business School akan membantu Bapak Ibu untuk mendalami atau untuk mengerti tentang bisnis Fitup ini. Ya, basicnya kita hanya melakukan 4 langkah sederhana. Langkah yang pertama adalah yang namanya check-in. Ya, check-in setiap hari kita dapat voucher. Yang kedua adalah menyelesaikan misi. Ya, 10 video per hari. Oke, langkah ketiga, kita ceritakan kepada teman kita minimum sebanyak 20 orang supaya kita bisa naik level. Pak, kalau saya nggak dapat 20 nggak bagaimana? Nggak jadi masalah, tetap akan dapat income. Tetapi kalau Anda pengen dapat income yang lebih besar, minimum Anda harus punya 20 referral. Oke, yang keempat, repeat ulang lagi. Mulai dari check-in lagi, menyelesaikan misi, ceritakan lagi ke teman, dan dapatkan referral sebanyak mungkin. Nah,
Itulah yang namanya tugas utama kita di bisnis YouTube ini. Gampang kan? Hanya 4 step. Oke? Nah, Bapak Ibu, pastikan Anda hadir di penyimpan dan training yang direkomendasikan oleh pengundang Anda, karena selain daripada Future Talk, ada lagi namanya episode program 2 dan episode program 3 ya. Bapak Ibu, education program 2 dan education program 3, Bapak Ibu nanti ikuti semua supaya Bapak Ibu akan menjadi lebih pintar, lebih menguasai bisnis YouTube, sehingga Bapak Ibu dapat menjalani bisnis YouTube ini dengan lebih baik dan memperoleh dapat income lebih besar, serta memperoleh jaringan, memperoleh tim semakin besar dan semakin banyak, sehingga Bapak Ibu dapat naik ke level yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Oke? Nah, akhir kata dari saya, your big opportunity may be right where you are now. Artinya, siapa tahu Bapak Ibu, bisnis YouTube ini merupakan bisnis yang menjadi masa depan kita semua, sehingga kita memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih layak, bahkan mendapat perolehan income yang jauh lebih besar dari orang-orang lain yang tidak bergabung di dalam bisnis YouTube ini. Ya, dan sekian dari saya kembalikan kepada Pak Kevin, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Salam Fitubat. Terima kasih Pak Monang atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Tadi saya dengerin